angkat musibahku. هلا الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر. Baik pemirsa Madu TV dimanapun Anda berada, masih bersama Silvi Nuryana di sini dalam program Santri Sowan Kiai. Masih dengan narasumber hebat kita pada kali ini. Beliau merupakan Abah Kiai Haji Abdul Nasir Badrus, Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri, dan juga pengasuh pondok pesantren Al-Hikmah Purwasi Kediri, dengan tema pembahasan yang juga sangat menarik, yaitu mengisi 10 hari terakhir Ramadan dengan beriktikaf. Jadi tadi sudah kita bahas nih Bang mengenai bagaimana mengisi 10 hari terakhir Ramadan dengan beriktikaf. Jadi seperti itu. Dan kita akan lebih mengulik lebih jauh lagi terkait mengisi 10 hari terakhir ini gitu. Salah satunya dengan cara beriktikaf. Dan untuk pertanyaan yang pertama, Abah, bagaimana cara atau tata cara beriktikaf yang baik seperti itu? Terima kasih. Semua iktikaf itu baik. Namun iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid dalam keadaan suci, dalam keadaan nilai ibadah. Namun kebaikan ini jadikanlah kebaikan, beberapa kebaikan jalankan di dalam satu iktikaf. Beberapa kebaikan beriktikaflah beserta sholat qiyamul lail. Sudah ada nilai 2. 1 sholatnya, kedua berdiam di masjid. Rokatnya berapa? Pokoknya gak kesel gak sabar. Pokoknya gak kesel gak sabar. Yang kedua, gunakanlah iktikaf beserta sholat ditambahi dengan bacaan Al-Quran. 1 iktikafan 3/2. 1 baca Al-Quran, 2 sholat, ketiga iktikaf. Selesai baca Al-Quran tambah istighfar. Ya Allah, jarang sekali orang yang seperti itu. Yang ada tafakkur, muhasabah, boleh baik-baik, tapi sebagai memuliakan kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan sahabat kita. Kapan kita membaca? Yang dibaca baik, waktunya juga baik, tempatnya juga di masjid yang baik. Masya Allah. Apalagi di hari-hari yang diturunkannya Al-Quran. Jadi banyak orang iktikaf menang tafakur baik sekali, tapi gunakan yang tidak mulku, tidak nganggur. Ya, tidak nganggur. Bacalah Quran, tak sulang, bacalah Quran, istighfar. Mana istri, mana anak. Kembali lagi mana istri, mana anak. Yang penting, penting sekali. Sehingga masjid itu ramai sekali. Ya Allah, masa nggak mampu iktikaf di dalam hari-hari akhir, 10 malam akhir, hanya berapa jam, ya kan? Sekali iktikaf, gak kuat banyak-banyak, 2 rakaat sajalah salat, 2 rakaat saja, yang penting hati. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan selama kamu tidak bosan. Allah bosan kalau kamu bosan. Mampunya 1 ayat, 2 rakaat selesai. Dan itu lebih afdal daripada akeh-akeh, tapi sambat terus, ya kan? Jadi itulah kan. Jangan beribadah di luar kapasitas kita masing-masing. Ya, innallaha la yamallu hatta tamjid au kama qol. Ini hadis itu kan. Pokoknya saya lupa. Jadi seperti itu. Ibadah singkat bosan. Kuatir rakaat. Kuatir maca istighfar pun 1, kuatir pun istighfar. Sitok kuatir istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Konsentrasi lebih baik daripada 1000 yang tidak konsentrasi. Iya tak? Dengan marah-marah, dengan gelo dan itu. Jadi saya sarankan sekali ibadah isinya banyak. Nah, ya.
mangsa itu kayak isi duit. Pulang berangkat sedekah, mulai sedekah pada waktu antara dua sedekah ada zikir, ada bacaan Quran, ada sholat kepada Allah. Baik sekali. Atine ditoto. Terima kasih Abah. Tadi juga ada pesan yang sudah masuk. Jadi bertanya, apakah boleh iktikaf itu di selain masjid, mungkin di musola? Apakah Iktikaf itu sarannya di masjid. harus di Ya, masjid? saya teringat Mbah Yai Wahab, Pondok Tambak Beras. Maklum, maaf keluarga Pondok Tambak Beras kalau saya salah. Dalamnya, kalau Mbah Yai Wahab atau Kiai Fatah gitu, itu ada dalam di mana satu kamar luasnya hanya 3 meter lah, 3 meter. Itu dijadikan masjid. 3 meter kali 3 meter dijadikan masjid. Untuk apa? Untuk iktikaf. Memang dalam kitab disebutkan iktikaf harus di masjid. Harus di masjid. Ya kan? Nah, dan Mbak Yohat saking pengennya bendalu iktikaf dalam keadaan sepuh, ini jangan. Dan masjid harus wakaf. Tanahnya Allah diwakafkan untuk umat Islam, digunakan untuk sholat masalah. Seperti itu. Harus di masjid. Kapan nyambangi masjid? Masuk Jumatan toh. Ya, masuk Jumatan toh. Dekat Jumatan gak di masjid. Walaupun Jumatan tidak harus di masjid, tapi kenyataannya tiap-tiap Jumatan di masjid. Jadi seperti itu. Gunakan masjid adalah ibu kota kita kehidupan. Masjid adalah ibu kota kita kehidupan. Rapat kita adalah berdialog kepada Allah. Kita duduk kita adalah muzakarah, muhasabah kepada Allah, minta mohon istighfar dan sebagainya. Itu syaratnya di masjid. Harus di masjid. Kalau gitu kapan kita ke masjid? Betul. Kapan kita ke masjid? Saya itu pernah tanya gitu pada orang-orang, zaman kapan di masjid? Masya Allah, kita kok makin susah. Kita kok makin susah. Kapan di masjid? Keluar itu Jumatan tok masjid. Jumatan tok. Itu saja budal keri mulai disik. Coba. Saya tanya lagi. Kapan zaman baca Quran? Saya baca Qurannya Fatihah tok pada waktu sholat. Coba dipikir. Pada waktu sholat kan Fatihah. Kitab suci 30 juz yang dibaca Fatihah tok dan dibaca pada waktu sholat. Namanya kan nggak baca. Nggak ada tulisan. Kapan zaman pegang Quran? Sekali saya baca pegang Quran saya. Ini perempuan yang tanya. Kapan? Pada waktu saya menerima mas kawin berupa Al-Quran. Coba bukain teman-teman. Berpegang Quran sekali pada waktu. Ini Quran saya ya, Qurannya yang saya tanya ini. Saya pegang Quran saya sekali, saya pegang pada waktu saya diberi mas kawin Al-Quran. Setelahnya itu saya tekek saya kecil. Itu kitabnya Allah. Makanya harus seperti itu, harus memikir mana yang bermanfaat. Bagaimana kita kembali ke topik iktikaf lagi ya? Mungkin ada beberapa waktu yang sangat dianjurkan untuk iktikaf itu kapan saja? Bisa dijelaskan kepada iktikaf itu yang paling baik setahu saya mulai hari malam-malam yang betul-betul malam yang tidak banyak ganggu, banyak orang tidur, ya kan? Nah, jadi berdialog dengan Allah berduaan. Mana coba min salah satin illa wa qabil. Jadi berdialog, bisik-bisik kepada Allah antara aku dan Allah. Apa yang diucapkan? Mengakui bahwa saya adalah makhluk yang dhaif. Ya kan? Saya makhluk manusia yang tidak bisa menjaga martabat sebagai manusia. Manusia itu pangkatnya kudunya di atas malaikat. Tapi berhubung manusia dia itu seperti kita ini ada manusia yang serakah, maka di bawah daripada kehuranan kadang-kadang. Jadi iktikaf yang paling baik adalah muqzamul lail. Malam yang betul-betul malam di mana banyak orang yang tidur. Banyak orang yang sudah tidak kesana kemari, tapi dia masih hidup dan merasa bahwa dia adalah manusia swarga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya ada istilah kayak gini, beriktikaf itu sangat dianjurkan di 10 hari terakhir.
Itu apakah benar seperti itu, Abah? Benar kalau memang dihubungkan dengan hari-hari yang baik. Tapi bagi orang yang sangat baik, iktikaf tidak ada hubungannya dengan hari yang baik. Karena iktikaf kebutuhan manusia. Iktikaf kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia tidak ada hubungannya dengan hari. Butuh kita adalah berhadapan dengan Allah, berdiam dengan Allah, di mana saja waktunya. Dan orang yang berdialog kepada Allah, senang berhadapan dengan Allah, ini wajah tua dia tidak membutuhkan masjid. Antara masjid dan tidak masjid sama. Adapun kalau di masjid itu lebih afdal. Nah, ya kan? Kalau seperti kita ini ya harus cari masjid, karena kalau tidak di masjid kita tidak bisa iktikaf. Nah, ya kan, dia dibutuhkan masjid karena masjid adalah ussisa ala taqwa. Masjidun ussisa ala taqwa. Masjid dibangun untuk takwa. Jadi masjid mari kita gunakan untuk iktikaf. Kita gunakan untuk baca Quran, kita gunakan untuk memohon kepada Allah. Dulu katanya Mbah Yai Maimun, mihrab itu ada 3. Satu, mihrab untuk beriktikaf. Yang kedua, mihrab untuk ngimami jamaah. Yang ketiga, mihrab untuk khutbah. Nabi Zakaria tidak punya anak. Itu iktikafnya, berdoanya di mihrab yang pertama. Sampai punya anak namanya Nabi Yahya. Jadi kalau ingin anak, iktikafnya berdoa baca sholawat, itu bukti. Sekarang nggak punya anak, lari ke dokter, lari ke masjid. Kita makanya bismillah, lari ke masjid. Semuanya masjid adalah tempat curhatan hati manusia pada Allah. Selesai. Jadi waktu iktikaf itu bisa kapan saja. Kapan saja. Tapi berhubung ada hari yang baik, kita gunakan kesempatan hari. Itu kan untuk umat Muhammad, untuk umat kelebihan Rasulullah, untuk umat Muhammad hadiahnya adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Baik, Abah, kita berlanjut ke pertanyaan lain karena tadi ada yang sempat bertanya dan penasaran sebenarnya ada apa sih di 10 terakhir bulan Ramadan itu kok sekiranya istimewa gitu, ada yang tanya seperti itu. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, Abah. Biasanya orang qiyamul lail atau iktikaf di dalam bulan akhir itu adalah memburu Lailatul Qadar. Hampir semua. Padahal Lailatul Qadar itu janjinya Allah sendiri. Itu janjinya Allah. Kita nggak usah mencari itu. Nanti Allah tahu sendiri ukuran kita iktikaf. Ya kan? Nggak usah buru-buru Lailatul Qadar. Nanti kalau nggak ada itu Rasulullah. Rasulullah. Iktikaflah dengan cara iktikaf. Zikirlah dengan cara zikir dan sebagainya. Titik. Ada Lailatul Qadar atau tidak? Saya sudah beriktikaf di masjid. Nah, ada Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Itu kan bagi orang-orang yang pemancingan gak tahu di masjid kan? Lo kan mohon. Ben masjid, yang berkati ben masjid, enak Qadar ben masjid, enak rahmati Allah ben masjid. Bagi orang yang lillahi ta'ala inni wajjahtu wajah, tidak seperti itu. Ikhlas, tapi duduk tingkatannya awake dhewe. Iya dah, tingkatannya awake dhewe kalau tidak hari akhir gak patek tenanan. Yo, oke toh. Wong awake dhewe lek kan nyuwun pangeran lek gak sedih sik gak gelem nyuwun. Lek gak sedih sik gak gelem istighfar. Lek gak ning gone, waduh. Saya itu punya teman yang hidupnya di penjara. Saya sambangi, Masya Allah ibadah luwih khusus ini Mbak Kiai. Tapi saya nggak ngumun karena di penjara. maaf. Jadi gitu, lebih baik daripada itu. Jadi kenapa kita berbuat baik, nunggu situasi yang baik? Nggak usah. Jadi kita bisa melakukan hal baik itu kapanpun sebenarnya. Kapanpun. Kembali lagi, Rahman, Rahim. Kita meninggalkan maksiat kapanpun. Ada syadidul iqab. Baik, terima kasih Abah, kita jeda sebentar. Dan pemirsa Madu TV yang kami hormati, jangan kemana-mana, tetap di program Santri Sowan Kiai di Madu TV. Sejukkan hati, damaikan jiwa.